Cerita berlatar pada tahun 1942 saat Perang Dunia Kedua dengan memperlihatkan sebuah pesawat tempur yang diisi oleh 3 orang prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat yang sedang melakukan misi membawa bom, di mana ketiga prajurit itu terdiri dari Ken Aldrich, Tony Pastula, dan seorang kapten mereka bernama Harold Dixon, yang mana saat itu terlihat Aldrich dan Tony sedang berusaha berkomunikasi dengan kapten pesawat mereka yang ada di depan. Namun masih belum dijawab dikarenakan radio pesawat mereka kehilangan sinyal. Tak hanya itu, Aldrich dan Tony juga bahkan berusaha menghubungi markas besar mereka, namun tak ada jawaban. Beruntungnya tak lama kemudian Kapten Dixon akhirnya menjawab dan dirinya baru menyadari bahwa mereka ternyata sudah kehilangan arah sehingga melenceng dari rute yang seharusnya. Menyadari itu lalu Kapten Dixon pun membawa pesawat terus terbang ke arah timur. Namun sialnya Kapten Dixon kembali melihat masalah lain, yaitu stok bahan bakar pesawat mereka yang sudah hampir habis sementara mereka masih berada di atas Samudra Pasifik. Setelah berusaha menghubungi markas tapi tak kunjung bisa, akhirnya Kapten Dixon pun memutuskan menjatuhkan bom yang mereka bawa agar mengurangi beban pesawat karena bahan bakar yang semakin menipis. Setelah segala usaha mereka lakukan, tapi tetap saja pesawat mereka tidak akan bisa mencapai daratan disebabkan bahan bakar benar-benar sudah habis, sehingga tak ada pilihan lain lagi selain mendaratkan pesawat itu di tengah lautan. Sebelum melakukan pendaratan darurat, Dixon pun menyimpan petunjuk arah itu di dalam bajunya dan juga meminta Aldrich serta Tony untuk memakai pelampung dan bersiap untuk mendarat darurat. Akhirnya mereka pun mendarat di atas permukaan air laut dengan sangat keras yang mengakibatkan Tony mengalami luka terkena serpihan kaca pesawat, di mana saat itu Dixon yang berhasil langsung keluar dari pesawat, dirinya berusaha untuk mengembangkan perahu karet. Sementara itu Tony dan Aldrich mereka masih tersangkut di pesawat yang sudah mulai tenggelam. Namun beruntungnya mereka berdua berhasil lepas dan keluar bersamaan. Setelah itu mereka pun berusaha mengembangkan perahu tersebut. Walaupun awalnya mereka sangat kesulitan untuk membalikkan perahu dikarenakan Aldrich dan Tony tidak bisa berenang tanpa pelampung, tapi berkat kerjasama mereka yang baik, akhirnya perahu tersebut berhasil dibalikan dan mereka pun langsung menaikinya. Keesokan harinya setelah terbangun, terlihat Tony dan Aldrich mencoba menghibur diri mereka dengan bercanda seakan sedang menikmati secangkir kopi oplet kesukaan mereka. Karena mereka berdua ini adalah sahabat baik dan selalu melakukan hal itu setiap harinya. Setelah itu Aldrich pun bertanya pada Dixon sang kapten, sudah seberapa jauh mereka dari daratan dan di mana posisi mereka saat ini. Namun Dixon tidak menjawab pertanyaan tersebut, justru dirinya malah meminta agar Tony dan Aldrich mengamati ke sekitar untuk melihat daratan atau apapun yang bisa menolong mereka. Maybe we'll get a real breakfast, huh, Chief? Dan setelah sekian jam mengamati di sana, Aldrich melihat ada sesuatu yang terbang di kejauhan. Ternyata itu adalah sebuah pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang sedang mencari keberadaan mereka. Melihat itu mereka pun langsung gugurauan meminta tolong dengan harapan pesawat itu bisa melihat keberadaan mereka. Akan tetapi sayangnya orang yang ada di pesawat itu tidak melihat mereka sehingga terbang semakin menjauh. Lalu Dixon pun mengatakan kalau pesawat itu memang benar adalah pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang sedang mencari keberadaan mereka disebabkan sebelumnya mereka kehilangan kontak. Mereka sebenarnya sangat berharap kalau pesawat tersebut bisa menyelamatkan mereka, sebab mereka tidak dapat membayangkan bagaimana nasib mereka selanjutnya karena mereka tidak memiliki makanan dan juga air. Maka dari itu kemudian Dixon pun menyuruh Tony dan Aldrich untuk mengumpulkan semua barang-barang yang berhasil mereka bawa agar nantinya bisa digunakan untuk kelangsungan hidup mereka di lautan tersebut. That's all she's got, Chief. No food, no water. 37. It's 4 years old. Bahkan saat itu Dixon meminta agar mereka bertiga melepas dan membuang sepatu mereka ke laut guna mengurangi beban dan mencegah perahu mengalami kerusakan. Dan di sini Aldrich merasa tidak adil dengan kelakuan Dixon, sebab Dixon yang menyuruh membuang sepatu malah dirinya tidak melakukannya. Dixon pun beralasan bahwa mereka akan membutuhkannya suatu saat nanti ketika mereka sampai di daratan. Kemudian Tony juga memperlihatkan sebuah pistolnya yang masih terisi peluru dan berkata mungkin saja nanti itu akan sangat berguna bagi mereka selama berada di tengah laut.
Malamnya mereka pun memutuskan untuk berjaga secara bergantian guna mengamati sekitar. Setelah berjaga beberapa jam, Aldrich yang bertugas jaga sebelumnya lalu membangunkan Dixon untuk bergantian berjaga. Dan ketika Dixon telah bangun, dirinya pun merasa sangat haus dan memutuskan untuk meminum air kencingnya sendiri daripada harus meminum air laut. Aldrich yang menyaksikan hal tersebut pun tentunya merasa sangat jijik, walaupun sebenarnya dirinya juga sangat kehausan. Singkatnya, pagi pun caang. Namun mereka masih belum menemukan sebuah petanda kalau ada orang yang dapat menyelamatkan mereka. Dan seperti kebiasaan, setiap paginya Tony dan Aldrich kembali melakukan minum kopi oplet hayalan mereka untuk menghilangkan ketakutan dan kesedihan. Sementara itu Dixon memprediksi bahwa akan ada pulau di dekat mereka, namun untuk menuju ke sana akan membutuhkan waktu yang sangat lama mengingat perahu mereka sangat kecil dan juga tidak adanya pendayung. Kemudian Aldrich pun memikirkan suatu ide, yakni berinisiatif membuat sebuah pancing dari barang-barang seadanya yang mereka kumpulkan tadi. Setelah pancing selesai dibuat, lalu dirinya pun mulai memancing. Dan tak lama kemudian pancingan Aldrich pun dimakan oleh ikan, namun ketika ditarik sialnya pancingannya terputus. Sementara itu panas sinar matahari juga semakin terik membakar kulit badan mereka sehingga Aldrich yang sudah tidak tahan dengan panasnya sinar matahari pun kemudian memutuskan untuk menceburkan dirinya ke laut. Melihat Aldrich berenang semakin jauh, Tony dan Dixon pun menjadi sangat khawatir jika nanti tiba-tiba ada hiu datang menyerangnya. Disebabkan hal itu mereka pun menyuruh Aldrich untuk segera kembali ke perahu sehingga tidak terjadi sesuatu berbahaya padanya. Waktu demi waktu pun mereka lalui bersama sambil mengobrol, dan tanpa disadari juga ketika tiba waktu senja, terlihat kulit badan mereka mulai semakin memerah akibat terik sinar matahari yang sangat panas. Dan sampailah mereka di hari yang kelima bertahan hidup di lautan lepas tanpa adanya makanan dan minuman sedikit pun. Dan di pagi hari itu Tony dan Aldrich tampak sudah semakin lemah dan tak memiliki semangat lagi untuk melakukan rutinitas minum kopi hayalan mereka. Bahkan saking hausnya Tony berniat meminum air laut, namun dengan cepat Kapten Dixon melarangnya. Sebab meminum air laut itu akan membuatnya semakin haus nantinya. Setelah itu Dixon tiba-tiba mengingat sesuatu yang ada di dalam saku bajunya, yaitu sebuah pensil. Lalu dengan pensil tersebut Dixon pun akhirnya bisa menggambar sebuah peta sehingga dirinya bisa memperkirakan lokasi mereka saat ini yang ternyata bisa menemukan sebuah pulau dengan arah yang benar. Walaupun sebenarnya pulau tujuan yang diperkirakan Dixon itu berada masih sangat jauh, namun setidaknya mereka memiliki harapan untuk menemukan sebuah daratan. Maka dari itu mereka pun mulai bekerja sama untuk membuat sebuah jangkar dari pelampung supaya perahu mereka tetap berada di posisi yang benar. Dan ternyata usaha mereka pun berhasil, yang mana pergerakan perahu mereka bisa lebih cepat melaju mengikuti arus air laut. Akan tetapi masalah kehausan dan kelaparan masih terus menimpa mereka, dan mereka sangat berharap hujan turun dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu Tony yang lebih percaya akan adanya pertolongan dari Tuhan kemudian mengajak kedua kawannya itu untuk berdoa bersama dengan harapan Tuhan bisa menurunkan air hujan untuk mereka yang sedang sangat kehausan. Oh, it ain't gonna rain. Chief, you got one? Setelah berdoa mereka pun bernyanyi untuk mengobati rasa lelah dan bosan. Singkatnya malam pun poek. Dan tanpa disangka-sangka ternyata doa mereka dikabulkan Tuhan, di mana malam itu tiba-tiba saja hujan pun turun begitu deras membasahi tubuh mereka. Tentunya kenyataan itu membuat mereka bertiga sangat merasa senang dan langsung meminum air hujan itu sepuasnya. Yang mana mereka juga tak lupa menyiapkan persediaan air untuk beberapa hari ke depan. Keesokan harinya terlihat Aldrich tak pernah menyerah memancing demi mendapatkan ikan untuk mengisi perutnya yang sangat kelaparan. Namun setelah lama menunggu usahanya tidak berhasil. Karena kesal kemudian Aldrich pun mengeluarkan pisau lipat buatan Cibatu untuk menusuk ikan-ikan itu. Melihat hal tersebut spontan Dixon pun melarang karena tindakan Aldrich itu bisa saja akan merusak perahu mereka. Akan tetapi tanpa disangka ternyata Aldrich berhasil menusuk seekor hiu. Lantas Tony dan Dixon
Dixon pun memegang hiu itu dengan sangat kuat. Kemudian Aldrich menusuknya berulang kali hingga akhirnya mereka berhasil membunuh hiu tersebut, lalu memakannya mentah-mentah disebabkan tidak ada cara juga bagi mereka untuk memasaknya. Setelah selesai makan, mereka juga tak lupa untuk menyimpan sebagian daging hiu tersebut sebagai persediaan makanan mereka untuk beberapa hari ke depan. Dan terlihat kini wajah mereka pun kembali ceria karena sekarang mereka sudah tidak kelaparan lagi, ditambah mereka juga sudah memiliki persediaan makanan. Kemudian saat itu mereka pun membersihkan sisa-sisa dari hiu tersebut menggunakan baju mereka dan membuangnya ke laut. Namun tanpa mereka sadari, ternyata sisa-sisa darah hiu itu telah mengundang hiu-hiu besar lainnya mendatangi dan mengelilingi perahu mereka. Malamnya setelah terbangun, Aldrich pun berniat mencuci mukanya, namun tiba-tiba tangannya digigit oleh hiu hingga terluka. Lalu Tony pun menembak hiu-hiu itu. Namun Dixon melarangnya, kemudian dirinya memberi pertolongan kepada Aldrich untuk menghentikan pendarahan di tangannya. Setelah kejadian itu mereka bertiga pun sangat ketakutan karena masih banyak hiu yang mengintai di bawah perahu mereka. Hari demi hari terus berlalu dan kini mereka telah memasuki hari ke-10, namun belum juga ada tanda-tanda adanya pulau yang terlihat. Tak hanya itu, persediaan makanan dan air juga mulai menipis sehingga untuk menghematnya, mereka pun membagi minuman dengan merata. Hari demi hari terus mereka lewati di tengah Samudra Pasifik yang begitu luas dan kini mereka pun sudah tidak memiliki persediaan makanan dan air minum. Di mana situasi dan kondisi itu sudah mulai membuat tubuh mereka bertiga semakin kurus dan kulit badan mereka memerah terbakar akibat terkena sinar matahari yang begitu panas. Dan mereka juga tidak hanya menderita fisik, melainkan kini jiwa mereka mulai diserang oleh halusinasi dan pikiran yang mulai kacau. Kemudian ketika memasuki hari ke-15, Aldrich meminjam pistol kepada Tony dan hal itu sempat membuat Tony merasa heran. Namun ternyata Aldrich ingin menembak seekor burung yang bertengger di perahu mereka. Aldrich pun berhasil menembak burung tersebut, yang mana hal itu membuat Kapten Dixon yang sedang tidur pun merasa kaget. Namun dirinya langsung melompat ke laut untuk mengambil burung yang baru saja ditembak oleh Aldrich. Tapi tiba-tiba saja seekor hiu muncul berada di belakang Dixon. Melihat itu, Aldrich dan Tony pun menyuruh agar Kapten Dixon segera kembali ke perahu secepatnya. Dan beruntungnya Dixon berhasil mencapai perahu lebih cepat sehingga dirinya tidak menjadi santapan hiu itu. Terlepas dari ancaman hiu itu, yang pasti mereka akhirnya bisa mendapat makanan lagi untuk menyambung hidup. Di hari ke-20, Dixon yang bangun lebih awal, dirinya langsung membangunkan mereka berdua. Menurutnya salah satu dari mereka seharusnya ada yang jaga saat dirinya tidur. Namun Aldrich tidak terima karena sekarang kondisi mereka sudah semakin lemah, bahkan telah putus asa. Mendengar itu Dixon pun semakin marah hingga akhirnya mereka pun berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Lalu Aldrich pun mulai menyudutkan Dixon karena bersikap tak adil dengan menyembunyikan sepatunya sendiri, padahal dirinya dan Tony rela membuang sepatu mereka demi menjalankan perintah Dixon. Tak hanya itu, Aldrich juga ternyata menyadari ketika pesawat mereka telah kehilangan arah. Dixon sebagai kapten justru tak mendengarkan panggilannya karena dirinya tertidur. Dan jika saja Dixon tidak tertidur waktu itu, pasti mereka tidak akan melenceng dari rute penerbangan yang seharusnya. Mendengar itu, akhirnya Dixon pun mulai mengakui kesalahannya dan sangat menyesal akan hal tersebut. I got us lost. I'm terribly sorry. Walaupun sempat cekcok, namun beberapa menit kemudian mereka pun kembali damai karena mereka sadar jika perdebatan itu tidak ada gunanya. Sebab dalam kondisi seperti ini mereka harus saling percaya dan bekerja sama agar bisa selamat. Setelah itu Dixon pun mempunyai ide untuk membuat dayung menggunakan sepatunya. Setelah selesai membuatnya, Dixon dan Aldrich pun menggunakannya untuk mendayung perahu mereka agar bisa bergerak lebih cepat. Dan kini mereka pun terlihat kembali bersemangat untuk mencari jalan pulang dan tak ada lagi pertengkaran. Tidak terasa ternyata mereka telah terjebak di lautan selama 30 hari dan kini kondisi mereka pun semakin memprihatinkan, di mana tubuh mereka pun semakin kurus dan mulai kehilangan tenaga.
juga. Meskipun demikian, namun Dixon dan Aldrich masih terus berusaha mendayung perahu mereka. Sementara Tony sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk duduk akibat kelaparan dan dehidrasi. Beruntungnya dalam keadaan prihatin semacam itu, sorenya hujan turun dengan sangat lebat. Tentunya hal itu membuat mereka sangat merasa senang karena akhirnya mereka bisa minum setelah beberapa hari kehausan. Namun sialnya ternyata itu bukan hanya hujan biasa, melainkan akan adanya badai yang cukup besar dan berbahaya. Dan tak lama akhirnya badai pun datang menerjang perahu mereka hingga terbalik. Dan beruntungnya saat itu mereka berhasil membalikkan lagi perahunya sehingga mereka pun bisa kembali menaikinya. Keesokan harinya setelah badai itu reda, terlihat kondisi mereka bertiga sudah tidak ada tenaga lagi. Kemudian Tony pun bangkit dengan sisa tenaganya dan berkata kalau Tuhan ternyata masih memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Maka untuk itu mereka bertiga tidak boleh menyerah dan harus terus berjuang sampai akhir. Setelah mendengarkan perkataan dari Tony, mereka bertiga pun kembali mendayung perahu mereka dengan sisa tenaga menggunakan telapak tangan. Disebabkan sepatu Dixon yang sebelumnya digunakan untuk mendayung jatuh ke laut saat diterjang badai kemarin. Di hari ke-34 setelah mendayung sejauh lebih dari 1000 mil, akhirnya mereka pun melihat sesuatu yang hijau dari kejauhan yang ternyata itu adalah pulau. Melihat itu tentunya mereka yang hampir putus asa pun sangat merasa bahagia. Karena setelah sekian lama terombang-ambing di tengah samudera tanpa makanan dan minuman, akhirnya mereka berhasil selamat juga. Kemudian saat itu mereka pun langsung mengarahkan perahunya ke pulau tersebut. Sesampainya di pulau itu, mereka yang ngejoprak tak berdaya pun bangkit karena melihat sebuah gubuk. Kemudian mereka pun berjalan mendekati gubuk itu. Setelah kejadian itu, Kapten Dixon pun memperoleh penghargaan karena telah berhasil memimpin dan membawa kedua bawahannya yaitu Tony dan Aldrich kembali dengan selamat. Semenjak saat itu Dixon pun memutuskan berhenti menjadi pilot tempur dan tidak pernah menerbangkan pesawat lagi untuk berperang. Sementara Tony yang dikabarkan mengalami luka dalam berperang akhirnya meninggal dunia pada tahun 1986 dan abunya ditebarkan di lautan. Sedangkan Aldrich sendiri masih aktif bertugas dalam perang sebagai petugas radio. Dan pada tahun 1946 dirinya menikahi adik Tony, kemudian melakukan emplo dan hingga memiliki anak satu lusin. Meren. Atau mat ending yang sangat mengsurvivekan, mempahlawankan dan mengemplodkan tentunya. Halah. Dan macam mana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya kalau film-film seperti ini tuh ya sangat menarik sekali ditontonnya karena tidak sekedar untuk hiburan, karena ada kesan dan pesan yang dapat kita ambil dari film yang seperti ini. Tidak ya seperti film-film, kalau film-film horror, thriller, action yang gitu kan cuma untuk hiburan doang. Jadi kalau film-film seperti ini menurut saya ya bagus sekali sih, banyak mengandung makna. Karena nyatanya kita hidup di dunia ini juga survive terutama dalam hal ya perut, yaitu ekonomi. Ya seperti itulah. Oke, akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.